Alhamdulillah, kita perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Thaniyan az-zuruhu was-simaru wal-mu'asyarat. Berikutnya setelah kita membahas zakat fitrah, kita juga akan membahas zakat yang biasa ada di tempat kita, yaitu padi, bank, yang juga orang kadang semangat membayar zakat mengeluarkan di bulan Ramadan meskipun belum jam sampai haulnya, dibolehkan untuk dibayar sebelum sampai haul, sehingga banyak orang yang cukup syarat bayar zakat harta mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan. Kejar padilah bulan suci Ramadan. Kalau berzakat di bulan Ramadan, maka seperti 70 kali berzakat di luar apa namanya, untuk mengetahui hukum itu, dalil-dalil itu hanya kita serahlah kepada 4 mazhab yang sudah cukup syarat. Masuk ada sedikit yang kita main akal kemarin, yang sudah biasa kita ambil dengan antara amil mana jadi amil, mana miskin, mana fisabilillah. 3. Kita katakan amil kan beda, ya benar, pembagian pertama diambil berapa ongkos lah, ambil baru dibagi. Nah ini katakan la wala yuqa ahadun biwasfain, tidak boleh diberikan seorang itu dari 2 asnaf, tidak ada pengecualian, illa amil, kecuali amil. Karena saya belum menemukan di Anadul Talibin ini atau Fathul Muin, di sini juga 3 kitab-kitab kecil ini tidak ada, karena puluhan kitab mazhab Imam Syafi'i. Maka saya pun bertanya kepada kami, tidak termasuk guru daripada guru kami yang pernah datang ke sini, Pak Taufik tahu, Pak Tuan Guru Yusuf Makmun. Nah, dia pernah datang dulu di sini kan, dia belum datang awal-awal berdiri madrasah. Saya bertanyalah kepada beliau, saya jawab. Saya tulis dulu ini, tanyakan maksudnya, dan beliau jawab. Beliau kalau menjawab fikih itu selalu menggunakan bahasa, dan bahasa beliau indah sekali, seperti bahasa kitab. Beliau jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, la yastahiqqu zakatu biwasfain. Ya, tidak berhak zakat itu untuk 2 asnaf, artinya sekaligus. Wal amil innama yastahiquha li amali al-wajib biha. Dan amil itu hanya saja dia berhak karena memang jadi amil. Walau kana ghaniyan, meskipun amil itu kaya. Wala yastahiqu li faqrihi, tidak boleh dia dapat dari kefakirannya. Fa in kana faqiran, meskipun dia fakir. Fa yuqta li ahadil wasfain, maka dia diberikan salah satu dari jadi kalau amil sama miskin sama fisabilillah, ambil tidak apa-apa salah satu, mana kira-kira yang paling banyak. Orang yang cerdas tidak mungkin pilih yang paling sedikit, asalkan itu boleh, asalkan itu. Dan ini saya akui berlaku pada diri saya dan masyarakat yang sudah
pakai ini karena memperbaiki yang harus. Ya. Nah itu jadinya tentang nah, apa namanya hukum. Nah, jadi kita apa namanya ikut hukum yang berlaku karena kita juga takut namanya pertanggungjawaban. Nah, jadi kita pilih mana yang banyak bagaimana, mungkin fisabilillah, mungkin atas nama miskinnya atau amilnya. Apalah arti kita dapat bagian tapi itu pertanggungjawabannya nauzubillah ngeri sekali. Kita sudah tahu. Nah, jadi itu anunya perbaikannya. Selanjutnya al-hubub, zakat tanaman dan buah-buahan. Pertama al-hubub, biji-bijian, az-zuru wa hiya kullu ma yuktatu fi halatil ikhtiyar, ay kullu ma yu'addu qutan fi halatil. Yang namanya al-hubub ini, biji-bijian ini, yaitu biji-bijian yang digunakan untuk makan sebagai makanan pokok dalam kondisi normal seperti kita. Ada saat kondisi darurat, tidak ada beras, yang ada jagung, bukan untuk kita. Ada tempat yang makanan pokoknya jagung, di mana? Yang jagung. Ada jagung, ada sagu kan? Oh, iya. Nah, kalau kita tetap beras, tapi pas kondisi darurat misalnya habis rusak enggak ada, kita berpindah ke jagung. Nah, itu bukan bagi kita jagung. Nah, ini makanan pokok, biji-bijian jadi makanan pokok kondisi normal. Ya. Kalhintoti, seperti gandum putih, wasyair, gandum merah, wal aruz, beras, padi. As-simar, ada juga buah-buahan. Ini 1/10. Dikatakan al-mu'asyarat, 1/10. Tapi ada syaratnya 1/10. Zakatnya ini 1/10. Pertama padi, kedua ar-rutab, kurma kering, kurma gitu. Wal inab, anggur, pokok 2. Nah, jadi beras, anggur, sama kurma. Anggur tapi yang sudah dikeringkan. Kurma juga yang sudah dikeringkan. Yang tamr. Kalau sawit tidak, apalagi biji-bijian yang lain, nanti itu perdagangan. Berapa nisabnya? Khamsatu ausuk. Di dalam hadis, laisa fi maduna khamsati ausukin shadaqah. Kalau tidak mencapai 5 ausuk tidak wajib zakat. 5 ausuk itu 300 sok. 300 sok itu 1200 mud. 1200 mud itu 1600 ritel Baghdadi. 1 sok itu 2,75 kg. Maka 2,75 kali 300 adalah 825 kg. Nah, jadi padi itu wajib zakatnya kalau hasil panennya 825 kg. Nah, bukan ton. Berarti 8 kuintal 25 kg. Nah, itu banyak kan? Banyakkah dapat begitu di sini jaringan? Hah? Lebih? Nah, berarti tapi aman semua mengeluarkan zakat.
Nah, ini sudah dapatkan ada perbedaan antara orang zaman sekarang itu kan ada orang membeli air. ya, Ada yang istilahnya kadang saja lalu seperti di jaringan. ya. Mungkin itu ada perbedaan. Misalnya itu. Ya karena dia orang irigasi kan ada operasinya yang mengatur itu kan. Itu perlu diatur itu lah. Ya. Ada lagi kan itu yang mengatur itu. Yang gaji pembeli. Kadang-kadang itu. Ya ada. Itu dari masyarakat itu kadang-kadang. Ya ada lanjutannya. Ya nanti akan sampai. Kemudian, nah itu dia 825 kg. Waktul ikhraj wa huwa waktul hasadi. Waktu dikeluarkan zakatnya ini yaitu setelah panen. Dikeluarkan zakatnya dan setiap kali panen. Bukan sekali setahun. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman surat Al-An'am 141, wa atu haqqahu yawma hasadih. Tunaikanlah zakatnya di hari panennya. Pada waktu panennya. Al-wajibu fiha taratan al-usru wa taratan nisful usri. Nah, ini dia. Kewajibannya itu ada yang 1/10, ada yang 1/20. Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 1/10. Kapan dia 10? Apa katanya di dalam hadis? Yang diairi dengan hujan, inilah yang tanpa yang disebutkan tadi sahab. Yang tanpa bantuan apa itu irigasi, tanpa biaya, tanpa pupuk alami. Ini yang 1/10. Berarti misal supaya kita mudah hitung. Kalau 1 ton, kalau yang tanpa bantuan ini berarti zakatnya adalah 1 kuintal. Kalau yang dengan bantuan segala tadi, nah ini kebanyakan sudah ini. Sekarang ini 50 kg kalau 1 ton. Kalau 80 kuintal berarti 40 kilo. Sedikit sekali untuk membersihkan kewajiban. Nah, dan inilah yang kebanyakan berlaku sekarang karena sudah perubahan zaman, tanah macam kan, segala macam yang sudah banyak apa hama juga, belum lagi di pupuknya, belum macam segala. Nah, maka ini yang berlaku yaitu 1/20. Jadi kalau bisa ini nanti gimana cara menyampaikan supaya sampai kita dapat, insya Allah orang berzakat yang menyampaikan dapat pahala juga karena sudah menyampaikan. Mungkin Pak Taufik ya. Oh iya, itu paling mantap memang pemerintah. Kalau pemerintah kan ada kekuasaan jadi enak. Kalau orang-orang biasa seperti kita mau berkoar-koar, oh duluan dilempar. Kami kan mengikuti di sini juga masalah di teman dari Pak Adi mengusulkan bagaimana seperti orang kerja di petani ini maupun yang dengan usaha besar itu dikumpulkan oleh kampung. Siapa yang terdaftar itu yang dianggap bisa dikumpulkan lalu didatangkan penyuluhan dari Basnas gitu. Ya. Nah, baru bisa jalan Ya. gitu. Kalau kita pribadi Ya. mungkin disangkanya kita yang betul. Dari sini bisa mengusulkan kan, dari sini jamaah masjid bisa mengusulkan ke kampung nanti, oh ini bagus kan. Kalau udah karena kemarin itu karena di sini ini sudah berbadan hukum sudah legal gitu. Jadi nanti kalau memang isu ini bisa jalan, yang disuruh memungutnya itu UPZ di sini, tidak hanya sebatas tetap kita saja gitu. Dan dia langsung berhubungan koalisi dengan Basnas gitu bilangnya. Supaya dikontrol Basnas, jadi tidak ada misalnya di sini pihak pemutihnya ada kesalahan
Gimana yang menegur atau yang memberitahu? Ya. Dia ayahnya masjid ini aja. Ayahnya masjid aja, nggak usah dulu. Ada sebilang. Maksudnya itu kalau memang lebaran usia anak lebaran jahil dikumpulkan semua orang-orang kaya itu. Ya itu makanya ayahnya masjid dulu. Sama lebaran. Ya masjid dulu. Iya, tugasnya masjid ini. Ya, itu jadi tentang padi itu yang biasa lah, banyak ada di berbagai macam wilayah Indonesia. Berikutnya zakatun naqdi wal zahab wal fiddah, emas perak. Wa kadzalika ma yakumu maqamahuma, yang menduduki tempat emas perak al-an, yang sekarang, yaitu minal awraq, uang naqdiyah. Nah, ini uang, zakat uang. Zakat harta. Syurutu wujubi zakatin naqdiyah. Jadi kalau ini syaratnya itu apa namanya? Dia itu cukup nisab, ayyablugan nisab. Nisabnya adalah 20 misqal. Berapa 20 misqal? Yaitu 30 kuplah. Satu kuplah usra auqiyah. 20 misqal itu 3 auqi. Auqiyah 28 gram. Nisabnya 3 kali 28, maka 84 gram kira-kira. Nah, jadi nisabnya uang itu adalah seharga 84 gram emas. Ini kalau disimpan 1 tahun. Berapa 1 gram? Katanya lebih. Nah, kayaknya perempuan paling tahu ya. Ya misalnya contoh supaya kita enak mencontohkan, 1 juta kita bulatkan. Berarti nanti hitung sendiri kan berapa. Soalnya turun naik kan? Ya 84 juta. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu gitu kan, jamaah yang menyimpan uang 84 juta wajib dizakati 2,5%. Itu bukan haknya sudah, itu hak orang lain, miskin, fakir miskin. Ya. Berarti 80, ini sudah saya korek-korek. 84 juta, 2,5%-nya berarti 2.100.000. Nah, itu pembersihnya. Dan zakat ini bukan sekedar keluar-keluar begitu saja. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, khuz min amwalihim shadaqah. Rasulullah diperintahkan, ambillah dari harta mereka, sebagian harta mereka sebagai zakat. Tutahhiruhum. Itu apa? Zakat itu akan menyucikan mereka. Wa tuzakkihim. Apa ayatnya Ustaz? Apa? Dan itu akan membersihkan mereka. Ternyata tidak cuma pakai tutahhiruhum wa tuzakkihim, dan membersihkan, menyucikan lagi. Double. Kalau sesudah itu ada di situ. Oh ya, lebih mantap. Nah. Khuz min amwalihim shadaqatan. Nah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Tutahhiruhum. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Wa tuzakkihim. Nah, ini menyucikan. Biha. Wa shalli alaihim. Sesungguhnya dan berdoalah untuk mereka. Inna sholataka,
sakanun lahum. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Wallahu sami'un alim. Dan Jadi Allah membalas dengan doa ini wajib jadi. ya. Wajib jadinya itu kalau dan doakan orang berzakat ini wajib atau sunnah? Oh, sunnah. Sunnah. Ya, sunnah. Nah, jadi begini. Ini hebatnya orang berzakat ini dijelaskan oleh salah satu guru kami, Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi. Orang makna di antara keistimewaan orang berzakat. Rasulullah diperintahkan ambil sebagian dari harta mereka sebagai zakat. Tutahhiruhum. Dengan zakat itu kamu membersihkan, mensucikan mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan mereka, menyucikan mereka. Dua sudah double katanya, bersihkan, sucikan. Yang kedua, washolli alaihim, tidak cukup dengan itu dan kamu doakanlah mereka. Nah, beliau jelaskan. Jadi orang-orang yang berzakat itu dibersihkan dirinya, dosanya dari zakat itu, seolah-olah dia orang berzakat ini sabun saya katanya. Rasulullah yang bersihkan, disikat. Ternyata kalau masih hendak bersih dengan sabunnya sendiri, orang yang berzakat itu washolli alaihim, wahai Rasulullah, sekarang keluarkan sabunmu untuk membersihkan mereka. Seperti itu. Doakan mereka. Jadi double. Maka orang yang berzakat itu senantiasa mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sholataka sakanun lahum. Kalau orang yang berzakat, mereka akan lega, tenang, nyaman, tentram hidupnya. Kenapa? Inna sholataka sakan. Karena doamu itu penenang bagi mereka. Sudah dijamin dalam Al-Quran. Wallahu sami'un alim. Belum lagi kalau ancamannya nanti akan dikalungkan zakat yang tidak dikeluarkan itu di akhirat, di neraka, akan menjadi ular yang akan menyiksanya. Jadi luar biasa. Nah, berarti yang punya harta 84 juta disimpan setahun, maka zakatnya 2,5%, 2.100.000. Yang memiliki harta 100 juta, maka zakatnya 2,5 juta, 2,5 juta. Yang memiliki harta 1 M, zakatnya 25 juta. Yang memiliki harta sudah bukan haknya sudah. Jangan pandang wah 25 juta saya keluar. Padahal kalau tadi keluarkan ya jadi bukan hartanya sudah. Dia makan harta orang. Nah, itu dia zakat uang. Tinggal gimana caranya supaya orang-orang semua mengeluarkan semua zakat-zakat yang ada di sini. Sehingga seandainya orang yang berhak zakat itu memang mengamalkan syariat, insya Allah di lingkungan sekitar tidak ada yang kelaparan. Tidak ada. Nah, jadi jangan cuma seperti kemarin nanti berzakat, misalnya zakatnya jutaan, puluhan juta, full ke madrasah atau full ke masjid. Manusianya tidak ada. Padahal yang pertama disebut dalam Al-Quran, lil fuqara wal masakin. Kalau banyak sekali bisa dibagi, fakirnya sudah dapat banyak, miskinnya sudah dapat banyak. Mau dibagi juga boleh fisabilillah. Itulah pembangunan agama, masjid, musola, madrasah. Untuk persyaratan supaya dapat masjid ini gimana? Ya. Jadi ulama menjelaskan kan dia atas nama fisabilillah. Nah, itu
Fisabilillah itu kan dua, ada pembangunannya, ada manusianya yang memakmurkan masjid. Nah, itu didapatkan dari Seandainya ini seperti di negara-negara tertentu, mereka tidak butuh untuk membangun dari zakat karena mereka adalah orang-orang kaya. ya, Gimana itu? Artinya mereka semua orang kaya, terus tapi pakai zakat gitu, walaupun dari pembagiannya, tapi semua orang kaya di situ gitu. Bagaimana? orang timur dikemanakan zakat itu? Timur Tengah ini kan, negara-negara Timur Tengah ini kan Dikemanakan? Ya, memang zakat itu tidak dipindahkan dari tempatnya, artinya tidak dipindahkan sampai melewati batas sholat jamak qashar. Tapi kalau sudah tidak ada sama sekali di situ, maka carilah di luar yang ada. Jadi zakat itu di tempat, jangan keluar sampai tempat jamak qashar bolehnya. Jadi kita benar-benar cari di lingkungan kita. Tapi kalau sudah benar-benar tidak ada semua 100%, bahkan bisa diberikan kepada satu orang jika memang dia itu memang mustahik, hanya dia mustahiknya. Nah, jadi masjid bisa mengumumkan tidak hanya zakat fitrah saja, zakat harta, zakat padi, begitu. dari sejak awal memang ada itu dikelola ada masjid yang begitu. Ya, nanti masjid membagikannya kepada fakir miskin. Mungkin itu dipisah dulu. Artinya kan kalau cara amal ini kan bisa dibagi secara ya. Yang penerimanya sama. Iya, fakir miskin sama. Sama seperti zakat. Iya, sama. Ini innamas shadaqatul fuqara, ini untuk semua zakat itu. Ya, mungkin ini yang pokok-pokok ya. Di antara yang pokok-pokok kita bahas, zakat fitrah. Apalagi yang belum kemarin. Zakat fitrah sudah. Ini ada sedikit Ustaz, ada yang keganjilan menurut saya, cuma kan saya tidak mengetahui parahnya. Ya. Ini ada seorang guru yang mengatakan ini masalah padi. Ketika kita menyembuh padi di situ tempat, atau tiba-tiba datang juga teman menyembuhkan padi di situ tempat, dan padi kita kalau kita kumpulkan semua ini mendapat satu desa katanya. Itu dikeluarkan zakat katanya. Padahal kita yang punya itu ada seorang guru. Jadi saya ini merasa aneh gitu. Ada di barat itu Ustaz. Zakat beda orang, beda Ya, yang. beda orangnya gitu. Oh. Ketemu di satu tempat, kalau di Lombok itu kan di penggilingan padinya kan gitu di situ. Kadang menggiling dan atau kalau dikumpulkan dengan dia kan satu sama lebih satu kita. Nah, itu disuruh keluarkan zakat kan. Dan saya merasa aneh karena Iya. dengar juga kan gitu. Kalau apa ada di barat atau enggak. Iya, sama hal ini juga tumben saya dengar. Yang kita tahu kewajiban masing-masing. Iya, saya juga ada orang saya dengar gitu. Jadi kan saya mendengar yang merasa aneh. Yang kumpul, kalau yang di ibarat itu, yang kumpul-kumpul bisa berubah hukum, misalnya seperti air mutanajis yang bercampur dengan najis. Ini air kurang 2 kulah bercampur dengan najis. Ini air 1 ember kurang 2 kulah mutanajis. Digabungkan sampai 2 kulah, maka ia menjadi suci. Nah, itu kalau air. Tapi kalau beras, padi itu murni kewajiban masing-masing. Mungkin ada tambahan.
itu murni dalam arti satu tahun itu dalam arti atau mungkin dalam arti yang lain mungkin ya aset Ya, itu bukan ya. Jadi memang banyak zakatnya. Nah, kalau uang ini murni uang. Karena ada orang yang memiliki harta tidak punya uang. Misalnya ada orang dikasih rumah mewah, dikasih mobil. Ya, dia punya mobil, tadi tidak punya uang. Mobil itu harganya ratusan juta. Kalau itu dihitung, mana dia pakai zakat? Nah, jadi atau tanah atau apa? Tidak. Jadi nanti itu ada pajaknya itu kan. Ya. Jadi murni uang. mungkin kalau itu misalnya sekarang dia dapat warisan kalau memang itu dijadikan sebagai modal usaha mungkin baru dia Iya. mengeluarkan zakat tapi kalau langsung hanya dipakai sehari-hari misalnya kan itu kebutuhan kayak mungkin seperti masih kalau jadi antik kalau dipakai itu beda dengan yang disimpan itu Iya. bagaimana itu Ustaz? Kalau urudut tijarah, barang dagangan, nah baru dihitung. Barang dagangan. Tapi kalau tidak perdagangan, milik-milik biasa seperti biasa untuk kita pakai sehari-hari tidak. Ini kita kendaraan tapi Hmm. Iya, aset. iya, 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 iya. Nah, yang pernah saya baca perdagangan itu dihitung apa namanya jumlah harta ya barang-barangnya itu. Ya, kalau mencukup itu berarti jadi usahanya ya ada apa namanya cukup nisab. Nah, itu pun sekali setahun itu jadi pembersih. Tapi ini jawaban mukaddimahnya supaya lebih mantap nanti kita baca karena ini butuh kita belajar dulu, tengok dulu. Nah, ini tadi yang sudah jelas-jelas kita baca. Adapun tadi ini kita PR dulu itu mukaddimah yang pernah kita baca tapi supaya apa lebih jelas insyaallah mudah-mudahan pertemuan akan datang dengan redaksinya kita baca. Sebenarnya itu harta. Iya, cuma karena tidak memberatkan seperti tadi, tiba-tiba 25 juta, wah banyak sekali. Maka dianjurkanlah boleh menyicil. Itu tidak harus menunggu 1 tahun, boleh diawali sehingga bulan-bulan itu dikeluarkan untuk, tapi jangan lupa niat, jangan cuma seperti sedekah begini ngasih. Jangan lupa niat dalam hati kan ini zakat hartaku begitu. Jangan lupa niat. Jadi tidak apa-apa dicicil untuk meringankan sedikit rupanya nanti kalau tunggu kumpul ya kalau paham dengan kewajiban dan apa sadar lah gitu akan bahaya dan gimana keistimewaannya ringan saja. Tapi ada nanti yang belum paham tiba-tiba terkumpul wah 50 apa juta yang saya kelihatannya banyak. Jadi kalau dicicil mungkin sedikit rupanya kan. Ya. Kalau di penerimaan gaji atau upah itu selama setahun gaji baru kita keluarkan apa bisa. bisa tapi uang sudah kita pakai dalam perjalanan satu bulan Ya makanya yang tersimpan itu murni 84 itu. Nah, kalau dipakai kurang ya tidak cukup nisab. Syaratnya cukup nisab. seperti kalau pegawai negeri ini kan kalau kita patok dengan ukuran 2%, 2,5%. Kalau kita menunggu dia 1 tahun seperti bilang tidak pernah akan keluarkan. Tapi kalau dia istilahnya waspada mungkin berhati-hati setiap dia terima gaji mungkin dia sedekahkan atau dia
niatkan zakat. Nah, kalau dia sampai umurnya nanti 1 tahun dan gitu kejadian sudah itu kan Ya. dan memang ini kalau sebuah dilema tapi kalau kita bisa ya sebaiknya itu terima serahkan saja Ya. kita banyak juga 1 juta 2.000 kan gitu 2.500 Ya, makanya kalau 25.000 kalau kalau kita pikir dengan uang sekarang ini ada sekali dapat belanjanya mungkin sebenarnya yang utama ya, nah itu yang bikin bikin faktornya kan gitu. Jadi yang berzakat ini istilahnya dia dapat seperti tadi. Ya. Tadi kan. Ada yang sudah nah mungkin itu perlu penjelasan ini zakat mal saya. Ya. Wajib. Orang yang ini kan berdoa kan gitu karena diminta berdoa. Ya. Ada buku panduan doa ya di sini? Ya. Ada buku panduan doa untuk ya. Kalau di sini sudah lengkap ya. Dan dia ini kalau memang secara umum itu ada di bukunan karangan Yusuf banyak. Ya. Secara umum itu banyak sendiri ada. Iya, kalau pegawai negeri kan setiap bulannya itu dipotong pajak 20% itu kan. Itu sudah termasuk zakat atau belum? Zakat kalau diniatkan sama ya. Ya, niatkan zakat. Kalaupun dia misalnya tidak cukup syarat, maka pasti jatuh ke sedekah. Terus gini saja, kalau kita punya tanah 1 hektar, umpamanya 5 tahun yang lalu harganya baru 50 juta lah ya kan. Nah, setelah 5 tahun harganya 100 juta. Terus 5 tahun ke depan lagi harganya lebih lagi. 1M. Itu ngasihnya zakat sekali apa setiap tahun? Kalau enggak dijual ya enggak. Kalau enggak dijual enggak zakat. Enggak dijual. Iya. Enggak dijual. Iya. Ya kalau dia punya hasil baru bangkrut yang punya tanah Kan, ini kalau gitu. bukan perdagangan kecuali bapak penjual tanah. Nanti kalau dijual dapat 1 juta dan disimpan setahun, nah zakat. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulli kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kalau pakai untuk mobil, ya. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi. Jangan ditunggu horornya kan gitu. Ya. Karena tanah itu sudah lama juga nganggur kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu qayyiman liyunzira ba'san Banyak yang shadidan bagi-bagi sendiri. min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا